Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Calon pejabat fungsional pengawas farmasi dan makanan, kita ketemu lagi di dalam pembelajaran digital terkait dengan pelatihan fungsional untuk PFM kategori keahlian. Oke, hari ini kita akan diskusi terkait dengan salah satu fungsi dari pengawasan farmasi dan makanan yang menjadi tugas pokok dan pekerjaan dari seorang pejabat fungsional PFM. Hari ini kita akan diskusi yaitu terkait dengan fungsi standarisasi. Lebih tepatnya lagi kita akan mendiskusikan terkait dengan good regulatory practice atau di dalam penyusunan standar obat dan makanan. Oke, oke. Sebelum kita bicara terkait dengan good regulatory practice, mungkin kita bisa berdiskusi dulu. Saya harus menyampaikan dulu terkait dengan standarisasi gitu. Jadi salah satu fungsi di dalam pengawas farmasi dan makanan adalah terkait dengan standarisasi obat dan makanan gitu. Teman-teman mungkin sudah paham terkait dengan tugas fungsi PFM, ada 7 fungsi, mulai dari standarisasi, registrasi, pemeriksaan, pengujian, KIE gitu. Dan salah satu fungsi yang menurut saya adalah kritikal adalah terkait dengan standarisasi di bidang obat dan makanan. Sebelum kita bicara diskusi terkait dengan standarisasi, mungkin eh, saya izin untuk mengingatkan dulu terkait dengan sistem pengawasan obat dan makanan. Eh, Teman-teman dari awal masuk sebagai pegawainya Badan POM, pada saat orientasi sudah kita sampaikan bahwa di dalam pengawasan obat dan makanan itu ada konsep pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Kalau kita bicara pengawasan pre-market, artinya adalah pengawasan sebelum sebuah produk obat dan makanan itu diedarkan. Dan kalau kita bicara pengawasan post-market, itu adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk obat dan makanan itu beredar ke masyarakat. Di dalam pre-market itu ada beberapa pekerjaan yang kalau kita lihat di industri, mulai dari R&D atau Research and Development untuk pengembangan produk obat dan makanan. Setelah itu nanti masuk ke dalam registrasi. Registrasi ini salah satu fungsi atau tanggung tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu untuk registrasi produk. Selanjutnya adalah nanti setelah registrasi ada proses produksi, distribusi, dan yang terakhir adalah pelayanan. Kita bicara konteksnya obat, berarti pelayanan dalam hal ini adalah bagaimana produk obat tersebut sampai kepada masyarakat, kepada pasien, dan dikonsumsi oleh pasien. Kita lihat tahapan-tahapannya. Kalau kita bicara registrasi itu yang terlibat adalah industri farmasi. Banyak produk obat, mulai dari obat baru, obat kopi, produk biologi yang itu eh, oleh industri farmasi harus didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum produk tersebut beredar ke masyarakat. Dan registrasi ini menjadi tanggung jawab dari Direktorat Registrasi Obat. Selanjutnya adalah produksi. Produksi ini juga dalam ranahnya adalah industri farmasi, di mana di dalam produksi ini dilakukan juga pengawasan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Makanan, mohon maaf, Direktorat Produksi Obat dan Napsa. Selanjutnya adalah distribusi. Lah, kalau kita tadi bicara registrasi produksi itu adalah ranahnya industri farmasi, tapi kalau kita bicara distribusi, mungkin teman-teman sudah mengenal istilah dengan PBF, pedagang besar farmasi. Nah, pedagang besar farmasi ini sendiri juga ada dua kategori, yaitu pedagang besar farmasi untuk produk obat jadi, terus yang kedua adalah pedagang besar farmasi untuk bahan baku obat, di mana kalau di Indonesia bahan baku obat ini mayoritas masih impor gitu. Dan ini pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan. Selain itu juga baik produksi maupun distribusi dan pelayanan juga dilakukan pengawasan oleh Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor, Impor, Obat dan Nafsa. Nah, dari semua proses tersebut,
mulai dari pre-market dan post-market itu dibutuhkan apa yang namanya adalah standar pedoman terkait dengan obat dan makanan. Jadi kalau tadi kita diskusi ada fungsi registrasi, pemeriksaan produksi maupun distribusi, itu maupun dalam pelayanan, itu mungkin ranahnya ada pre-market, ada post-market. Tapi kalau kita bicara standar, untuk diketahui standar ini mulai dari pre-market juga harus dibikinkan pedoman dan acuannya sebagai standar acuan. Begitu juga pada saat kita bicara post-market. Di dalam post-market pun ada acuan yang harus kita kembangkan. Badan POM dalam hal ini sebagai acuan di dalam pengawasan post-market dan semuanya itu adalah menjadi tanggung jawab di dalam fungsi standarisasi obat dan makanan. Khusus untuk yang kita diskusikan ini berarti terkait dengan standarisasi obat. Pengertian standar sendiri saya coba ngambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, yaitu persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan dengan konsensus. Jadi artinya standar ini bisa disebut sebagai persyaratan atau requirement teknis, di mana di dalam penyusunannya harus ada konsensus dari semua pihak yang terkait, gitu, termasuk internasional maupun nasional, dengan memperhatikan ada khasiat apa itu memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kita bicara standarisasi, tujuannya adalah bagaimana kita mencoba untuk membangun sebuah sistem yang memperhatikan terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan bagaimana sistem tersebut mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam konteks kita bicara obat dan makanan, berarti manfaat sebesar-besarnya ini harus diterima oleh masyarakat dalam bentuk kesehatan masyarakat yang lebih baik, seperti itu. Nah, di dalam tahapan penyusunan standar, itu ada kita harus melakukan kajian, rancangan, dan juga penetapan di mana ini semua nanti kita rangkum menjadi sebuah sistem dalam penyusunan standar yang kita acu, Badan POM acu, namanya Good Regulatory Practices gitu. Dan kalau kita bicara Good Regulatory Practices, itu ada beberapa tahapan sebuah siklus. Jadi Good Regulatory Practices itu sebuah siklus bagaimana kita menyusun sebuah standar, pedoman, norma gitu, kriteria, di mana itu nanti akan menjadi acuan di dalam Badan POM melakukan pengawasan obat dan makanan. Kita diskusikan satu-satu. Yang pertama, di dalam kita menyusun sebuah standar, pedoman, ya, atau regulasi kebijakan di dalam pengawasan obat dan makanan, terlebih dahulu harus dilakukan yang namanya pengkajian atau evaluasi, gitu. Ini bentuknya banyak, outputnya juga nanti bisa outputnya policy brief kah, atau naskah akademik kah, atau naskah urgensi kah, gitu. Tapi di dalam menyusun standar itu tidak serta-merta kita menyusun sebuah standar pedoman tanpa kita harus melakukan kajian. Di dalam kita melakukan kajian itu kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting gitu yang harus kita perhatikan. Dalam konteks Badan POM sebagai scientific organization gitu loh, kita juga harus memperhatikan terkait dengan kajian-kajian ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang mengatur terkait dengan obat dan makanan gitu. Selain itu juga sebagai badan regulatori kita juga harus memperhatikan terkait dengan regulasi terkait. Jadi di dalam pengajian evaluasi gitu, dalam pengajian atau evaluasi ini kita menganalisis bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana regulasi mengatur terkait dengan obat dan makanan sebelumnya gitu loh. Dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat dan makanan, sehingga kita perlu membuat sebuah kajian dan nanti menyimpulkan apakah harus membuat standar baru, pedoman baru, atau merevisi standar atau pedoman itu. Dan pada saat kita melakukan kajian dan disimpulkan bahwa kita butuh standar baru itu, baru nanti kita bicara penyusunan naskah standarnya. Di dalam penyusunan naskah standar ini sendiri juga harus dilakukan pengkajian kaitannya dengan dasar-dasar ilmiah atau pendekatan ilmiah dan juga terkait dengan regulasi. Dan pada saat penyusunan ini, tadi seperti definisi di dalam penyusunan definisi di dalam standar gitu loh, harus melibatkan stakeholder terkait dan harus mencapai konsensus gitu. Biasanya kita bisa Badan POM biasa melakukan konsultasi publik
terhadap rancangan-rancangan yang kita susun. Rancangan-rancangan dalam hal ini adalah rancangan di bidang standar obat dan makanan yang kita susun, kita libatkan stakeholder, kita libatkan industri farmasi, kita libatkan masyarakat, LSM, atau mungkin organisasi masyarakat, gitu. Untuk dapat mencapai sebuah konsensus dan pemahaman bersama bahwa kita akan mengatur sebuah sistem yang namanya standar. Setelah itu kita lakukan penetapan gitu dalam bentuk pedoman dalam bentuk peraturan, berarti nanti kita libatkan Kementerian Hukum dan HAM gitu loh. Dan juga di dalam penetapan ini pada saat standarisasi obat dan makanan ini berpengaruh terhadap perdagangan global, kita juga harus notifikasi ke WTO, World Trade Organization gitu. Setelah ditetapkan oleh Kepala Badan POM, kita juga perlu melakukan sosialisasi dan implementasi gitu loh. Nah, sosialisasi implementasi ini harus dimonitor dan dievaluasi sehingga nanti kembali ke evaluasi awal gitu. Evaluasi awal dalam hal ini adalah bagaimana implementasi dari standarnya. Apakah evaluasi apa itu implementasi implementasi standar ini mampu menyelesaikan problem atau menjawab pertanyaan atau menjawab hipotesa yang pada saat kita menyusun standar. Apakah perlu adanya perbaikan lagi gitu loh dari setelah implementasi atau setelah pelaksanaan sebuah standar. Apakah dampaknya ke masyarakat? Apakah dampaknya ke industri? Apakah ini dampaknya terkait dengan ekonomi juga gitu loh. Bagaimana industri obat dan makanan berkontribusi terhadap GDP Indonesia. Nah, ini nanti dilakukan dalam tahap implementasi dan monitoring evaluasi gitu loh. Kalau memang nanti perlu dirubah, nanti kita kembali ke siklus pengkajian. Berarti harus berdasarkan hasil evaluasi kita perlu menyusun sebuah standar baru gitu. Oke, jadi kesimpulan kita pada untuk diskusi kali ini terkait dengan good regulatory practices adalah kalau kita bicara terkait dengan standarisasi, fungsi standarisasi di dalam pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh pejabat fungsional PFM itu adalah penting, tidak hanya mencakup pre-market tapi juga pre-market maupun post-market untuk mewujudkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu gitu. Di dalam hal ini, Direktorat Standarisasi, baik Direktorat Standarisasi Obat, Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan maupun Direktorat Standarisasi Pangan itu memiliki tugas fungsi melakukan penguatan di dalam penyusunan peraturan standar pedoman di bidang pengawasan badan makanan, pre-market maupun post-market untuk menjamin khasiat keamanan mutu badan makanan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesehatan masyarakat dan juga dari kacamata ekonomi adalah bagaimana badan makanan, produk obat dan makanan di Indonesia itu mampu berdaya saing, meningkatkan daya saing yang akhirnya nanti juga akan meningkatkan revenue industri obat dan makanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, demikian untuk edisi apa itu pembelajaran digital edisi untuk fungsi standarisasi kali ini dan kita nanti akan lanjutkan di dalam pembelajaran digital untuk versi atau untuk fungsi yang lainnya terkait dengan obat dan makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.